Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Saudara-saudara kaum muslimin, para teman-teman pemirsa, ya, para soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah pada sore hari ini setelah sholat Asar kita kembali bertemu di dalam kajian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buku kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tetap dalam kondisi insyaallah dalam kondisi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita dalam hidup. Mudah-mudahan kita nanti bertemu bersama beliau dan bersama orang-orang soleh di surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian kita setelah sholat asar itu adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita membaca kitab hadis di dalam buku kitab hadis Subulus Salam, sarah dari Bulughul Maram, ya. Ini karya Ibnu Hajar Al Asqalani. Dan kita sampaikan pesan duka mendalam kita pada saudara-saudara kita di Iran sana, ya, saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan mereka dalam menghadapi, ya, urusan perang, ya, dalam menghadapi perang yang sedang berlangsung. Mereka diteguhkan hatinya, jiwanya, ya, dan diberi kemenangan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang-orang yang terdampak, orang-orang yang wafat, yang meninggal karena perang itu, semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Kita lanjutkan bab kajian hadis kita masih dalam bab sholatul jamaah wal imamah, ya, salat berjamaah dan imam. Hadis ke at-tasi' wa 'ashar, hadis ke 19. Al hadis at-tasi' wa 'ashar, hadis ke 19. An Ibnu Abbas berarti Abdullah Ibnu Abbas qala, ya, qala, ya, okay. An Ibnu Abbas qala shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, ya, faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi, muttafaqun alaih. Ya, hadis Ibnu Hajar dari Ibnu Hajar berkata dari Ibnu Abbas, mohon maaf, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ya, ini perkataan Ibnu Abbas ini, ya, aku sholat bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, yaitu Lailatul Mabit tuhu indahu al-ma'rufah,
yaitu malam beliau tidur bersama Nabi, ya, malam suatu malam ya, malam di mana Ibnu Abbas tidur bersama Rasulullah SAW. Ya. Fakumtu an yasarihi, jadi beliau sholat bersama Rasulullah di satu malam, lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Ini berarti dia mengambil posisi di sebelah kiri. Fa'akhadha Rasulullah bi ra'si, lalu Rasulullah memegang kepalaku min wara'i, dari belakang. Faja'alani an yaminihi, lalu beliau menempatkanku ya di sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini ya, kita lihat penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dallun ala sihhati salatil mutanaffili bil mutanaffili. Ini menunjukkan ya sahnya salat orang yang salat sunnah dengan orang yang salat sunnah. Mereka berjamaah maksudnya. Wa ala an mauqifil wahid mal imam an yaminihi bidalilil idarah. Ya, okay. Dan juga menunjukkan bahwa posisi seseorang bersama imam itu di sebelah kanan. Jadi kalau kalau sholat berjamaah itu 2 orang, maka makmum itu ada di sebelah kanan imam. Ya. Ya, dalilnya tadi ya, Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanannya. Nah, itu. Izlau kana liyasaru mawqifan lahu lama adarahu fi salatihi wa ila hadza zahabal jamahir. Nah, ini. Jadi menurut pendapat mayoritas ya, bahwa jika sholat berjamaah, jika berdua saja ya, maka seorang makmum itu diposisikan di sebelah kanan imam ya. Wa khalifun nakh'i ya, an-nakh'i tidak sepakat dengan pandangan jumhur itu ya. Qala idza kana al-imam wa wahid qama al-wahid khalfal imam. An-Nakh'i ya, ini pandangan An-Nakh'i. Jadi kalau sholatnya berjamaah itu 2 orang, maka makmum persis di sebelah kanan imam. Itu menurut pandangan mayoritas. Tapi An-Nakh'i berpendapat beda. Ya, kalau makmumnya 1, maka makmum itu berada persis di belakang imam ya. Idza kana al-imamu wa wahidun qama al-wahid khalfal imam. Jadi kalau jamaahnya seorang, kata An-Nakh'i, itu bukan di sebelah kanan imam, tapi dia mengambil posisi di belakang imam. Tapi pandangan Nahi ini belum selesai. Fa in raka'al imamu qabla ayyaji'a ahadun qama an yaminihi. Nah, maka jika imam ruku sebelum datangnya makmum tadi ya, datang seseorang jadi imam makmum, maka dia berdiri di sebelah kanan. Artinya kalau posisi makmum itu dia datang sebelum makmum ruku ya, itu ya, sebelum makmum ruku, maka posisinya di sebelah kanannya. Tapi kalau dia sudah ruku, makmumnya sudah ruku, fa in raka'al imam qabla ayyaji ahadun faqama an yaminihi. Itu
Jadi pandangan An-Nakhai tadi, posisi makmum di belakang imam kalau dia mendapati imam belum ruku ya. Tapi kalau dia sudah mendapati imam ruku, maka dia berada di posisi sebelah kanan. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa wajahun bi anna al-imamah muzannatul ijtima' fa'tubirat fi mawqifil ma'mum hatta yazhara khilafu dzalik. Ya. Kila wa yadullu ala sihhati salatihi man qama an yasaril imam li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur Ibnu Abbas bil i'adah. Ada yang pendapat mengatakan sahnya sholat orang yang ada di sebelah kiri imam, karena dia dalilnya Rasulullah tak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulang sholatnya. Wa fihi annahu yajuzu annahu lam ya'muruhu li'annahu ma'zurun bi jahlihi aw bi annahu ma kana qad ahrama bis shalah aw bi annahu ma kana qad ahrama bis shalah thumma qawlu fajala an yaminihi zahirun fi annahu qama musawiyan lahu wa fi ba'di al-fasihi faqumtu ala jambihi wa an ba'da ashabi safi annahu yustahabbu ayyakipal ma'mum dunahu qalilan. Jadi ada beberapa pandangan ulama-ulama ya terkait dengan posisi imam kalau posisi makmum kalau sendirian. Kita lihat ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa tidaklah harus seorang makmum yang berdiri di sebelah kiri imam mengulang sholatnya. Oke. Tapi dibantah innahu yajuzu annahu lam ya'muruhu li'annahu ma'zurun bi jahlihi. Boleh saja Nabi tidak menyuruh mengulang itu karena Nabi memaafkan ketidaktahuannya. Au bi annahu makana qad ahrama bis shalah. Ya, au bi annahu makana qad ahrama bis shalah, atau bisa jadi dia belum sholat ya, posisinya belum sholat. Fajalani an yaminhi, kata faja'ali an yaminihi zahirun fi annahu qama musawiyan lahu. Itu juga nampaknya menunjukkan bahwa Nabi dengan Ibnu Abbas sejajar ya. Wa fi ba'di alfazihi faqumtu ila jambihi. Dan di sebagian hadis lafalnya berbunyi faqumtu an ila jambihi, bukan an yasarihi ya. Ya, ada ini pendapat yang kedua ya, bahwa tidak harus mengulang orang yang sholat di belakang di sebelah kiri imam. Lalu wa an ba'di ashabis Syafi'i annahu yustahabbu ayyakifal ma'mum dunahu qalilan. Lalu sebagian pandangan dari mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan posisi makmum itu tidak sejajar betul ya, sedikit mundur daripada imam, artinya tidak sejajar betul posisinya. Illa annahu qad akhraja Ibnu Jarir qala qulna lil ar-rajul yusalli ma'ar-rajul ayyakuna minhu. Namun ya illa annahu qad akhraja Ibnu Jarir, namun pandangan Ibnu Jarir
qulna lil Atha, mungkin yaitu Ibnu Atha mazhab Syafi'i mengatakan ar-rajul yusalli ma rajul ayakuna minhu. Ya, maksudnya seseorang yang sholat dengan orang lain, artinya posisinya mereka berjamaah hanya dua, ayakuna minhu, bahwa dia seposisi, ya itu ya. Qala ila syaqqihi, ya. Qala ila syaqqihi, qultu ayu hazihi hatta yasubba mahu la yafutu ahadumal akhar. Qala na'am. Qultu bihaitsu innahu la yab'adu hatta yakuna bainahuma farajah. Qala na'am. Wa mislahu fil Muwatta an Umar min hadis Ibn Mas'ud annahu saffa mahu faqarrabahu hatta ja'alahu hiza'ahu an yaminihi. Nah, ini pandangan ulama-ulama. Dari sini kita melihat bahwa ada 3 pandangan yang memposisikan makmum di dalam sholat berjamaah jika makmumnya hanya seorang. Pertama, dia, ya pandangan yang pertama ya, ini silakan kita ambil mana pandangannya. Ibnu Hajar menguraikannya di sini. Yang pertama itu posisi makmum persis di sebelah kanan imam. Oke, itu yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, ya posisi makmum di belakang imam manakala ya makmum tadi mendapati imam belum posisi ruku. Artinya mereka datang serempak datangnya, maka posisi makmum itu di belakang imam. Tapi kalau datangnya tidak serempak, maka posisinya di sebelah kanan imam. Itu pandangan yang kedua. Dan pandangan yang ketiga, bahwa posisi makmum di sebelah kanan imam tapi mundur sedikit. Ya, mundur sedikit artinya betisnya itu katanya itu tidak sejajar, artinya mundur agak selangkah, ya bukan selangkah ya, sedepak saja, karena hanya posisi betisnya jangan sampai sejajar. Nah, itu sebagian pandangan seperti itu mengatakannya. Ini tetap di sebelah kanan, cuma agak mundur sedikit. Nah, ini posisi makmum ketika posisi makmum berjamaah ketika jamaahnya satu orang. Nah, ini menarik ya bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini praktik-praktik Nabi dalam melaksanakan sholat berjamaah bersama sahabat-sahabatnya. Kiranya ini perlu menjadi perhatian bagi kita ya, dalam melaksanakan sholat berjamaah manakala makmumnya satu orang. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya seseorang ya yang kalau dia tidak tahu, ya tidak mengetahui dia harus berdiri di sebelah kanan imam, maka makmum bisa memberitahu, mengajak, memposisikan, memegang makmumnya tadi agar pindah ke sebelah kanan, seperti yang dipraktikkan Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah tadi ya. Faqumtu an yasarihi fa akhadha ra'sallam bi ra'si. Rasulullah memegang kepalanya Ibnu Abbas dari belakang, artinya ya, lalu ditaruhnya di sebelah kanan. Nah, namun tentunya ini juga harus hati-hati bahwa gerakannya jangan sampai melebihi 3 kali tentunya ya, karena bergerak sholat lebih dari 3 kali berturut-turut ya, artinya ini juga harus harus diperhatikan dengan bijaksana ya dalam memposisikan makmum ya dalam sholat berjamaah.
Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat berjamaah jika seorang. Cuman menjadi pertanyaan, Ibnu Abbas kan laki-laki, bagaimana kalau perempuan? Nah ini, oke, ini menjadi menarik juga bagi kita. Coba kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis 20. An Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakumtu wa yatimun khalfahu fihi al-atab alal marfu' muttasil min duni ta'kid wala fasla wa huwa sahihun ala mazhabul kufin. Nah, ini nahunya saja. Wa ummu Salim artinya Ummu Anas wa ismuhu Mulaikah khalfana mutafakkun alaih wal labsu lil Bukhari. Nah, ini salat berjamaah dengan komposisi ada laki-laki ada perempuan. Nah, itu ya. Dalul hadis ala sihatil jamah fin nafli. Hadis ini menunjukkan juga pada kita, kata Rasulullah kata Ibnu Hajar, menunjukkan bahwa bolehnya sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Apalagi kalau dia untuk pembelajaran. Wa ala sihhatis shalah li ta'lim wa tabarruk kama tadullu alaihi al-qissah. Wa ala anna maqam al-isnain khalfal imam. Wa ala anna as-saghir yu'taddu bi wuqufihi wa yasuddul janah. Wa huwa az-zahiru fi labsil yatim iz la ya'ummu ba'dal ihtilam. Wa annal mar'a la tasubbu marrajul wa annaha tamparidu fi saffi wa anna adamul imrata dummu ilaiha uzrum fi zalik. Walaysa fi dilalatun ala fasadi salatiha law salat fi ghairihi wa indal hadawiyah annahu tubsidu alaiha wa ala man khalfahu wa ala man fi saffiha in alimu wa zabu Hanifa ila fasadi salati rajul dunal mar'ah wala dalila ala fasad fi suratain. Nah, ini pandangan ulama. Artinya ini dalam memposisikan sholat berjamaah yang ada laki-laki perempuan, maka posisi perempuan tetap di belakang ya, di belakang imam. Nah, lalu ada pandangan yang mengatakan gimana kalau posisi imam itu posisi perempuan tadi bergabung dengan dengan jamaah laki-laki tadi ya di belakang ya. Salatnya tetap sah berjamaahnya, kata sebagian ulama. Ini pandangan-pandangan ya ulama kita. Penjelasan dari hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tentunya kondisi-kondisi ini sudah umum kita pahami.
Mudah-mudahan penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW ini berguna bagi kita semuanya. Kita lanjutkan insyaallah pada hadis-hadis berikutnya ya, supaya utuh semuanya. Artinya karena ini terkait dengan